Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban asyhari wa Ramadan syahru ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatizah, wabil khusus akhinal kiram Ustaz Khalid Mawardi beserta seluruh guru di sini yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim saya dan hormat saya. Malam ini janji saya dengan Ustaz Khalid waktu ketemu di Cempaka Putih Hubul Waton itu saya baru sembuh benar, yaitu kita nyawer musik, iya Pak ya, dengan Ustaz Khalid. Yaitu kita kondangan di Al-Mukarram Kiai Haji, guru kita Kiai Haji Ibrahim Karim. Ini jamaah melihat saya waktu itu kok, wah Kiai kok udah kondangan gitu ya, bawa mantan pacar lagi gitu. Mantan pacar Bu ya. Kalau mantan kan bekas, mantan pacar itu apa Bu? Bekas pacar. Mantan pacar itu apa? Bekas pacar. Istri. Bekas pacar jadi istri. Istri mantan pacar. Silakan. Monggo. Tadi Ustadz Khalid nyinggung-nyinggung saya sakit. 1 bulan kurang saya ini sakit. Sakitnya apa? Saya sakit stroke. Stroke saya. 2 minggu saya nggak bisa jalan. Di rumah sakit kaku tangan saya, kepala saya, dan kaki saya mati sebelah. Apa gara-garanya? Gara-garanya adalah tangan saya kebas kayak kesemut, diam begini aja. Saya kira cuma tangan, gatunya sampai rumah kaki, gatunya sampai sore badan setengah begini. Udah saya nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Ternyata saya ingat ketika itu ya, saya berjamaah di Al-Burdah As-Salam, Burdah As-Salam, dan saya baru diberikan yang namanya sholat burdah itu waktu saya ikut yang namanya 1 abad NU, saya diijazahkan sama keluarganya Mbah Wahab. Saya ngikut ke sana.
ya. Saya amalkan itu ijazah, dan pas saya itu berjamaah di Burda As-Salam. Makanya sebelum saya sakit di sana, waktu di Gamara itu saya ikut, saya bilang sama Ustaz Khalid dan jamaah, kalau saya ada waktu dan saya sehat, saya pasti akan ke Burda. Allahumma sholli ala Muhammad. Salim alaihi. Kenapa? Karena yakin sakit saya ini cepat disembuhkan oleh Allah. Itu karena Burda. Itu saya amalkan dan sampai sekarang membuktikan bahwa saya bisa hadir. Memang ada sababiyah, saya bisa sembuh ini juga sababiyah. Apa sababiyahnya? Adalah sababiyah yang pertama saya ingat, yaitu rumah sakit PON. Itu rumah sakit PON yang di Cawang itu adalah Pusat Otak Nasional, Rumah Sakit Otak Nasional. Itu rumah sakit dari 2012 sampai sekarang bangunnya. Nah, saya kemudian ingat itu kata PON waktu saya sakit itu nggak bergerak apa-apa, yaitu saya telepon mobil ambulan NU, teman saya Pak Harno, saya telepon langsung, Pak Harno tolong bawa saya. Kenapa Kiai? Saya ini nggak bergerak kaki saya dan tangan saya. Pak Kiai, kata Pak Harno, Pak Kiai jangan jalan kemana-mana, sekarang Pak Kiai di mana? Di rumah. Jangan ada yang jalan, diam aja duduk, nanti saya yang bawa pakai dorongan. Sebab kalau nggak gitu nanti takutnya jatuh. Alhamdulillah saya bertahan tidak jatuh, Pak. Di rumah saya diam, tidak jatuh, saya duduk. Sebab kalau orang stroke itu kalau sudah jatuh dan nggak tahu ilmunya, jadilah pembuluh darah pecah. Kenapa? Karena belum tahu orang punya stroke itu, ya, tiba-tiba stroke. Maka dokter buat ilmu saya akan nyampaikan kepada jamaah supaya jamaah ini bisa sehat terus, menjaga dari ini, jauh dari stroke, ya. Jauh dari stroke, yaitu apabila nih kalau kita tahu orang kemudian kena stroke, dia jatuhnya di kamar mandi atau jatuhnya di kamar atau jatuhnya di mana, jangan dibangunin. Perintah dokter itu jangan dibangunin. Yang harus dilakukan adalah cari jarum, tangannya ditusuk atau kupingnya ditusuk, biar darah keluar. Darah keluar itu nggak pecah di itunya, ya. Makanya saya ini alhamdulillah langsung tertolong di rumah sakit PON itu. Kita langsung telepon ambulan, dibawa 10 menit sampai Cawang sana. Kemudian saya dilayani, tidak ditanya ini siapa penanggung jawabnya, ya, tapi langsung masuk ke rumah sakit PON, dilayani di emergensinya, kemudian diperiksa tensi darahnya, kemudian setelah tensi darahnya diperiksa jantungnya, setelah diperiksa jantungnya kemudian 1 jam masuk ke ruang scan, semua di scan. Apa yang harus scan? Otak, ya, pembuluh, yang kemudian juga semua ini jantung. Nah, kalau itu tidak ada, alhamdulillah saya dinyatakan stroke tapi dari darah tinggi. Setelah diperiksa memang darah saya itu adalah 188/100. Tapi saya alhamdulillah bisa ditolong. Setelah di-scan terus, kemudian disuruh rawat inap, kemudian tidak ada yang besuk kecuali yang jaga istri saya yang nemenin sampai saya pulang, ya, istri saya nemenin. Dan mohon maaf Bapak, istri saya dan saya itu 1 minggu nggak mandi-mandi, Pak. Kenapa nggak mandi-mandi? Cuma dilap doang. Kenapa?
karena 1 minggu saya nggak boleh turun dari tempat tidur. Kalau saya turun tempat tidur kaki nggak bisa jalan karena udah lemas. Turun jatuh, jadi saya ikutin dokter, saya ikutin suster karena saya ingin sembuh kembali. Makanan juga saya ikutin, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Jangan ada beliin nyolong-nyolong kedoyanannya, nggak boleh. Makanannya udah ada di sini. Dan alhamdulillah 6 hari sebelum 1 hari saya udah disembuhkan oleh Allah dan dibolehkan pulang. Tapi syaratnya yaitu makan yang asin-asin nggak boleh. Yang asin-asin nggak boleh, termasuk upil. Masya Allah. Asin aja nggak boleh. Nggak boleh. Nggak serius banget. Ketawakan jadi napi Nah, itu. Nah sekarang alhamdulillah, tapi saya nggak boleh makan yang asin-asin karena kenapa? Tangan saya masih kebas, Pak. Kebas itu nggak bisa hilang cepat, harus terus obat. Makanya sebulan ini saya disuruh minum obat 6 macam. Ya obatnya, ya obat termasuk obat darah tinggi dan vitamin sebagainya, juga obat yang untuk menghilangkan kebas. Jadi kalau bapak ini juga ilmu, kalau bapak nanti atau ibu tangannya tangannya itu kesemutan, jangan dimain-mainin. Nggak apa-apa gitu. Kalau lama cepat. Awal kesemutan katanya dokter katanya, karena saya waktu itu nggak tahu ilmunya. Jadi ketika kebas itu harusnya disuruh begini, Pak. Harus digituin. Terus kebas. Biar jadi nggak kebas. Digituin terus. Karena sampai 1 hari kebasnya ya harus ke dokter. Itu kalau ada kaki atau tangan kesemutan, cepat caranya awalnya begitu. Pertolongan pertamanya itu jangan didiamkan. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini sekedar awal saya ta'adus bin ni'mah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mau Ramadan ini alhamdulillah Allah berikan, mudah-mudahan saya bisa ibadah. Kenapa saya datang kemari? Karena kata Ustadz Khalid, di samping ini adalah rutinan dan katanya malam ini adalah sementara tawakupan. Iya, tawakupan Burda Assalam ini yang biasa keliling. Mudah-mudahan nanti setelah hari raya dimulai lagi. Ya. Kenapa? Karena saya datang ini karena momen yang saya inginkan ini. Kenapa? Agar bulan Ramadan ini saya bisa yang namanya ibadah Ramadan sempurna dan 1 bulan penuh tidak ada apa-apa. Datang sini dalam rangka apa? Dalam rangka saya ini minta maaf sama jamaah Burda dan kawan-kawan. Karena setiap saya datang pasti saya membawa dosa. Karena kenapa? Biasanya orang yang selalu berjamaah bukannya bersih dosanya, tapi pasti ada yang nempel dosa. Kadang-kadang kalau kita sudah berjamaah dengan teman-teman, mulut seenaknya ngomong. Anak-anak nih, jangan main-main kalau mencela atau menghina atau bercanda dengan celaan. Kalau nggak minta maaf, nempel terus, itu dosa. Misalnya teman kamu cuma dikatakan cacing gitu, itu dosa. Orang Allah ciptakan kamu bukan cacing kok, manusia. Itu namanya menyalahkan kodratnya Allah. Nggak boleh. Itu kadang-kadang anak-anak tuh begitu tuh, seneng nyelain temennya, ya. Seneng banget. Tapi mudah-mudahan Hadrah Burdah nggak mau begitu. Ya. Karena kenapa? Isi mulutnya Hadrah Burdah itu ada sholawat. Amin. Kalau kita banyak sholawat itu kita dijaga. Tadi katanya Ustadz Khalid itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
bersih diri kita dan rohani kita nanti. Tapi jangan dikotori dengan mencela, dengan menghina sesama teman, ya. Bapak Ibu, di dalam mukadimah tadi saya membacakan satu hadis baginda Rasulullah SAW. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban asyahri wa Ramadan syahru ummati. 3 bulan ini saya bahas dikit-dikit saja, ya. Kalau dibahas tiga-tiganya sampai subuh nanti. Jadi lebih berapa? Tadi katanya cuma sampai jam 3, ya. Kalau sampai subuh nanti lewat 1,5 jam. Nah, jadi yang namanya kata Rasulullah tadi, sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi, kata Rasulullah. Bulan Ramadan adalah bulannya umatnya, bulan kita. Di agama lain mana ada Allah kasih bulan-bulannya untuk umatnya. Hanya umat Islam yang mempunyai bulan mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang maghfirah, ya. Di bulan Ramadan Allah kasih untuk umatnya. Cuma banyak umat Islam nggak ngerti bulan Ramadan itu adalah bulan puasa, disuruh puasa. Udah di bulan lain nggak puasa, di bulan Ramadan hardolin kene. Wudut kene. Udah 1 bulan yang puasa. Hardolin dahar modal ulin. Oh iya, aku ulin dong darunya. Berubah. Nah, nanti Ustaz terakhir udah ceritakan ada binatang juga puasa, 3 binatang puasa. Kalau keburu saya jelasin, kalau enggak ya. Satu dulu bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan Allah. Kita diperintah untuk banyak zikir, banyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, kata Rasulullah, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban asyahri syahrul Ramadan syahrul ummati. Di bulan Rajab kita ngapain? Banyak zikir, banyak ampunan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ngapain? Bu, banyak orang Islam yang nggak kenal rahasianya bulan Sya'ban. Banyak, ya, nggak ngerti di bulan Sya'ban. Ustaz tanya coba sama jemaah Burda kemarin, Bu, nisfu Sya'ban itu apa, Bu? Bu, nisfu Sya'ban itu apa, Bu? Pertengahan bulan Sya'ban. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 15. Ngapain tuh tanggal 15 kemarin? Oi. Yasin. Nah, Puasa yasinan. tanggal 5, kalau orang yang paham malam nisfu Sya'ban, dia nggak mau keluyuran malam itu. Dia nggak mau pergi kemana-mana. Dia nggak mau ke mall. Dia nggak mau ke kafe. Dia maunya ke masjid, ke majelis taklim. Ngapain? Ngumpul baca Yasin 3 kali, baca doa nisfu Sya'ban 3 kali. Kenapa? Karena di bulan nisfu Sya'ban itu atau malam ke-15 itu adalah malam yang mana amalia kita 1 tahun dilaporkan oleh malaikat Jibril. Dilaporkan oleh malaikat Jibril malam itu. Minal maghribi ilal fajri, laporannya itu dari maghrib sampai fajar. Ngapain tuh orang Islam, ngapain tuh umat Rasulullah di malam nisfu Sya'ban, ngapain aja? Anak remaja
Ya, ngapain itu? Apa masih tetap gitaran? Apa masih gitu muter-muter keliling-keliling malam nisfu Saban itu ngapain? Karena di situ amalan kita 1 tahun itu mulai dinilainya dari bulan Ramadan itu amaliyah kita sampai bulan Sya'ban. Itu amaliyah kita oleh Allah dicatat, oleh malaikat Raqib dan Atid dicatat itu sampai bulan Sya'ban. Baru bulan Sya'ban itu tanggal 15 Sya'ban dilaporkan. Nah, kalau di malam bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban itu ada hamba Allah yang dosanya tidak diampuni ketika itu, kalau dia meninggal dunia di malam itu masuk neraka. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang musyrik, yang kalau malam itu masih senang dengan perdukunan, masih senang dengan yang namanya kemusyrikan, masih senang menduakan Allah. Maka kalau orang itu meninggal dunia ketika itu nggak bakalan masuk surga, baunya saja enggak. Yang kedua adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di malam nisfu Sya'ban itu kemarin dia punya salah sama orang tuanya. Malam nisfu Sya'ban nggak sempat dia itu minta maaf ke kedua orang tuanya dan dia meninggal dunia, neraka jaminan. Peminum khamar, orang yang mabuk-mabukan, ketika malam nisfu Sya'ban itu dia masih nyekek botol, masih teler, anak-anak muda ngepel, ngeganja, cimeng, mabuk ketika itu dia meninggal dunia, Masya Allah, dia tidak diampuni ya. Nah itu diantaranya, apalagi yang banyak bohong. Kalau dia tidak sempat minta maaf kepada yang dibohongi, dia harus bertanggung jawab nantinya. Ini untuk bulan Sya'ban. Maka kita setiap bulan Sya'ban, momen bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, kumpul. Kalau nggak bisa kumpul di masjid ya di rumah satu keluarga. Jangan jalan-jalan, jangan jalan-jalan, kecuali darurat penting, itu nggak masalah. Tapi kalau cuma istirahat doang, main-main doang, ya, nggak ada manfaatnya nanti. Nah yang terakhir adalah Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan umatku. Nah ini berarti kewajiban kita dalam rukun Islam itu besok berapa 5 hari lagi kita menjalankan ibadah puasa, yaitu rukun Islam yang ketiga kita jalankan ini ya. Kita harus belajar puasa, hikmah puasa banyak sekali. Nah untuk itu ada di antara umat Rasulullah SAW ini, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, kamin shaimin laisa lahu, terus minal ju' wal 'atas ya. Banyak umatnya Rasulullah SAW kalau puasa itu puasanya sekedar lapar dan haus saja. Karena puasa itu ada 3. Shaumul am, yang pertama adalah puasanya bagi orang yang awam. Shaumul khawas, kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga adalah shaumul khawasil khas. Tipe orang puasa ini ada 3.
Shaumul am, puasanya yang umum, yang puasanya seperti anak-anak, yang cuma bisa sekedar lapar, haus, ya. Lapar dan haus, ya. Tapi anggotanya nggak dipuasakan. Mulut masih berjalan bohong, mulut masih berjalan menghina, mulut atau tangannya masih usil di bulan Ramadan, ya. Jadi tubuhnya nggak dipuasakan. Nah itu namanya puasa, yaitu puasa yang dapat hanya lapar dan haus, pahalanya nggak dapat. Puasanya nggak, pahala puasanya nggak dapat. Kan rugi. Cuma dapatnya lapar dan haus. Nah kita harus diperintahkan paling tidak puasa yang nomor 2, shaumul khawas, puasa yang khusus, yaitu dia di samping lapar dan haus dia jaga, kemudian mulutnya dipelihara, tidak mengeluarkan kata jidal, busuk, ya, ghibah, namimah, sum'ah, ya. Itu tidak keluarkan itu dinilai nantinya puasa. Puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang terakhir adalah shaumul khawasil khawas, puasa yang khusus dan terlebih khusus. Ini bukan puasa kita, tapi puasanya para anbiya, para nabi, para wali, ya. Kenapa? Karena setiap di samping Rasul atau Nabi itu menjaga dari lapar dan haus, kemudian seluruh anggota tubuhnya diikutkan puasa, dan seluruh perintah-perintah sunnah tetap dijalankan. Perintah-perintah yang lain di bulan puasa itu dijalankan. Nah, kita nggak bisa itu. Belum bisa itu kita. Setiap di bulan Ramadan sesuatu yang sunnah, kalau bagi para anbiya itu wajib dijalankan. Nah untuk itu anak-anak ada 3 kategori puasanya hewan. Yang pertama adalah puasanya ular. Yang kedua puasanya yaitu ayam betina. Yang ketiga adalah puasanya yaitu puasanya kepompong. Puasanya ular puasa berhari-hari. Apa puasanya ular? Ular itu kalau puasa yaitu mengganti kulitnya. Dia kalau mengganti kulitnya itu karena kulitnya sudah rusak, ya, dia masuk ke semak-semak. Dia masuk ke semak-semak yang tidak ada orang yang mau mengganggunya. Binatang lain juga yang mengganggunya nggak mau. Cari semak-semak, kemudian dia melingkar, lama melingkarnya sampai copot kulit lamanya. Ini banyak banget aku mah. Nah, perubahan ular nggak makan itu ular, nggak minum, Bu. Dia nggak makan, nggak minum, terus dia melingkar gitu aja sampai kulitnya itu copot, baru dia ganti kulitnya. Baru ular sekedar berubah hanya kulitnya saja, tetap setelah dia puasa namanya tetap ular. Makanannya tetap tikus, daging, dan makan apa saja. Bentuknya tetap panjang ular. Perubahannya cuma kulit doang. Yang kedua, ayam betina. Kapan itu ayam betina puasa? Ayam betina puasa itu kalau dia ingin mengeramkan telurnya untuk menjadi anak. Telur, berapa telur dikeramkan,
dia tidak akan pergi sebelum telur itu pecah. Berhari-hari dikeramkan, berhari-hari keramkan, diangkatkan dengan tubuhnya itu telur. Kemudian kalau telurnya sudah pecah dan ada yang busuk atau dia nggak jadi anak, tapi ada yang jadi anak, kemudian baru berhari-hari dia tidak makan, tidak minum, Pak. Itu ayam. Ayam juga cuma berubahnya tadi telur menjadi anak. Jadi anak ayam. Tetap ketika dia sudah puasa namanya tetap ayam, makanannya tetap, nah makannya tetap sebelum puasa. Nggak ada setelah itu ayam netesin telurnya habis puasa kemudian berubah ayamnya itu makanannya yaitu seblak. Bukan ini makan seblak. Dia makan seblak juga bekasnya, bukan seblak utuh dia beli ke tukang seblak ya. Tetap perubahannya tidak ada. Tapi yang namanya hewan yang satu ini, yaitu yang namanya kepok ulat, dasarnya ulat, belum kepompong. Ulat daun atau ulat apa itu, awalnya ulat, jalannya ulat itu pakai perut, cut gitu ya. Dia naik ke batang pohon, naik di daun, begitu itulah. Nah, ketika ulat itu ingin puasa dan tidak mau makan dan minum, maka berapa hari atau berapa minggu ulat itu kemudian menjadi kepompong, terbungkus ulatnya itu ya, terbungkus juga makan. Nah, setelah itu, setelah terbukanya bungkusannya itu, maka dia berubah menjadi kupu-kupu. Ulat yang tadinya namanya ulat, setelah dia itu puasa menjadi kepompong, setelah dia puasa lagi menjadi kupu-kupu, berubah 2 kali nama. Ini puasa yang sebenarnya seperti ulat ini manusia itu. Artinya kalau manusia puasa di bulan Ramadan boleh namanya tetap habis puasa Ramadan namanya si Mimin, habis puasa namanya si Miun, kemudian ganti si Boy, nggak apa-apa. Apa kamu ganti juga nggak apa. Boleh kalau mau tetap namanya tetap si Maun, nggak apa. Nama nggak masalah. Kalau setiap Ramadan ganti nama ya repot ya, ganti KTP terus nanti. Sekarang KTP ini. Jadi tetap nama boleh. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini adalah manusia puasa itu harus ada perubahan. Yang pertama adalah jelas nantinya ada perubahan fisik. Apa perubahan fisiknya? Karena kata Rasulullah SAW, as-saumu tasihu, orang yang puasa itu pasti sehat. Orang puasa itu pasti sehat. Yang kedua apanya? Yang kedua adalah akal. Akan perubahan akalnya. Orang puasa itu yang tadinya dia nggak puasa, yaitu bebel akalnya, tapi kalau sering dia puasa adalah akalnya cemerlang. Ini harusnya anak-anak sekolah yang rajin puasa. Kayaknya agama Islam Rasulullah SAW itu yaitu ibadah banyakin ada puasa Senin kan, ada puasa ada puasa Sya'ban. Bahkan ada puasa diperintahkan, disunnahkan Rasulullah adalah yaitu puasa yaumil bid, apa tuh? Pertengahan bulan.
bisa 13, 14, 15, atau bisa 14, 15, 16 ya. Itu pertengahan bulan, itu puasa yang Rasulullah SAW ajarkan, bagus sekali ya. Kalau itu kita bisa, di samping kita punya badan terus sehat ya, kemudian kita punya kecerdasan yang luar biasa. Yang ketiga adalah kita menjadi orang yang senang untuk memberikan kepada saudaranya, karena ikut pada bulan Ramadan 1 bulan itu dia turut lapar sama fakir miskin, barengan laparnya ya. Yang 11 bulan kita itu kadang-kadang yaitu makannya ngumpet-ngumpet ya, teman aja minta enggak loh ya, tapi dalam puasa itu kita makan harus bareng-bareng. Ketika kita buka puasa, membagi sedekah dan sebagainya, itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, mungkin Ustadz gak bisa sampai tanggal sampai jam 3 ya, nanti diteruskan sama Ustadz Khalid ya. Hanya sampai di sini. Niat Ustadz ini memang ta'adus bin nikmah, dan yang kedua adalah ingin minta maaf. Jujur pasti setiap ketemu itu ada kesalahan, disengaja maupun tidak. Maka untuk itu malam ini dengan jamaah Majlis Taklim Burdah Assalam, pribadi saya yaitu minta dimaafkan karena saya ingin menjalankan ibadah 1 bulan penuh, jangan tidak ada halangan. Karena kenapa? Bersalaman atau mohon maaf itu bukan cuma nungguin lebaran. Salah kalau orang minta maaf nungguin lebaran, salah. Kayak bisa nentuin aja umurnya ya. Yang disuruh adalah minta maaf itu sebelum Ramadan, biar Ramadan itu kita sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diterima oleh Allah, karena Allah tidak akan menerima puasa hamba Allah itu kalau dia masih punya kesalahan dengan orang lain. Yuk, yang kemarin kita mau mengerjakan puasa besok, hari ini mulai sekarang kalau kita punya kesalahan, kita koreksi, kita muhasabah, yaitu kita periksa diri kita punya salah sama siapa ya kemarin, kita punya salah sama siapa tahun kemarin, bulan kemarin saya punya salah sama siapa. Ayo kita cepat minta maaf, mumpung orangnya masih ada ya, mumpung orangnya masih ada, masih hidup, kita minta maaf supaya diridhoi, yang akhirnya puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.